Halo guys, jadi ini adalah video pertama kita dan saat ini kami ingin menjelaskan tentang SIA atau Sistem Informasi Akuntansi yang mana akan dijelaskan dengan saya dan rekan saya. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Vicky Rosalinda dan rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Dava Rizky Novirandi. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke penjelasannya. Apa sih itu SIA? Jadi, SIA itu sendiri adalah sistem informasi yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah data menjadi informasi yang dapat diandalkan dan akurat. Lalu, SIA sendiri juga sangat dibutuhkan dalam mengambil keputusan pada pihak-pihak yang berkepentingan. Lalu, kita next ke fungsinya. Fungsi SIA adalah Lalu, SIA juga memiliki fungsi, yaitu mengumpulkan dan menyimpan aktivitas yang dilaksanakan di suatu organisasi agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat meninjau ulang pada hal yang telah terjadi. Yang kedua, yaitu mengubah data menjadi informasi yang berguna bagi pihak manajemen untuk membuat suatu keputusan. Yang terakhir, menyediakan pengendalian yang memadai untuk menjaga aset organisasi. Nah, SIA sendiri memiliki bagian siklus pengolahan data, seperti yang pertama, dari menginput data, lalu ke penyimpanan data, lalu masuk ke proses, lalu data itu tersebut diolah, lalu masuk ke output. Nah, pada SIA juga ada yang namanya Sistem Teknik Dokumentasi dan Database Relasional. Di dalamnya itu ada yang namanya arus data dan alir data. Jadi pada PT Sinarmas Asuransi, ini dia flowchartnya, yaitu ini adalah agen asuransi. Yang pertama ada mulai, lalu masuk ke melakukan penawaran pada pelanggan, lalu masukkan dokumennya yaitu ilustrasi penawaran, proposal. Next. Nah, lanjut lagi kepada persetujuan customer tersebut atau pelanggan tersebut. Jika ya, maka lanjut ke bawah. Jika tidak, maka akan dikembalikan data-data tersebut. Lalu, jika lanjut, nih, datang ke center dan permintaan penawaran SPAI. Nah, ini adalah bagian dari ini bagian dari calon pemegang polis. Pada calon pemegang polis, pertama-tama, calon pemegang polis akan menerima surat permintaan asuransi jiwa atau SPAJ yang kemudian akan diisi formnya dan melanjutkan dokumen. Setelah itu, calon pemegang polis akan melampirkan SKK, SPAJ tersisi, dan juga fotokopi KTP. Setelah itu, calon pemegang polis akan menerima batas pembayaran. Setelah itu, akan ada dua opsi, apakah disetujui atau tidak disetujui. Jika tidak disetujui, maka SPAJ-nya akan dibatalkan. Dan jika telah disetujui, maka nantinya akan melakukan pembayaran ke bagian keuangan dengan prosedur-prosedur yang telah diberikan. Lalu setelah itu semuanya akan diberikan kepada bagian administrasi beserta uang pembayarannya. Pada bagian pendaftaran, pertama-tama bagian administrasi akan menerima calon pemegang polis. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu polis? Polis asuransi adalah kontrak tertulis antara perusahaan asuransi yang sebagai penanggung dan nasabah sebagai tertanggung yang berisi pengalihan risiko dan syarat-syarat berlaku, yaitu jumlah uang pertanggungan, jenis risiko yang ditanggung, jangka waktu, dan lain sebagainya, dengan syarat-syarat umum yang nantinya akan diberikan kepada calon pemegang polis. Kemudian langkah kedua, bagian administrasi akan memberikan form SPAJ atau surat permintaan asuransi jiwa kepada calon pemegang polis menggunakan komputer dan diisi dengan data yang benar. Setelah itu, bagian administrasi akan memberikan hasil dari SPAJ tersebut dalam bentuk printout dan langsung diberikan kepada calon
pemegang polis. Kemudian langkah ketiga, nasabah melampirkan SKK, fotokopi KTP, dan SPAJ tersisi kepada bagian administrasi. Kemudian bagian administrasi akan melakukan otorisasi atas pengisian form tersebut dan menyampaikan batas pembayaran polis pada nasabah. Pada bagian keuangan, pertama-tama bagian administrasi akan memberikan pembayaran kepada bagian keuangan beserta uang pembayaran yang telah sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah diberikan. Setelah itu, bagian keuangan akan memproses jurnal penerimaan kas. Setelah semua data diproses, maka data tersebut telah selesai. Jangan lupa di like video ini, komen di bawah ini, dan subscribe. Terima kasih.